Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya kedatangan tamu spesial nih dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, kira-kira siapa nih? Ada yang tahu nggak nama kakak di sebelah ini? Pasti teman-teman semua pada tahu ya. Nah, namanya itu Kakak Nursyania Rukmania, Masya Allah banget. Nah, Kak, gimana sih Kak? KPI itu seperti apa sih Kak? Sangat menyenangkan ya guys di jurusan KPI itu, karena kita selain belajar tentang hal-hal lain, kita juga belajar untuk bisa membuat kayak video seperti sekarang kan, Menyiarkan Islam yang melalui media sosial gitu ya Kak. Masya Allah banget. kita harus bisa berbicara latihan ya untuk public speaking segala macam. Ini kakaknya udah jago banget ya Kak. Ini proses. Masya Allah. Semua butuh proses ya Kak. Ya, benar. Iya. Jadi aku mau nanya nih Kak. Nah, pembahasan kali ini tuh aku nih mau nanya nih, apa sih itu mufasir? Nah, kebetulan nih aku dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir nih Kak. Insya Allah. Jadi Kukti ini berasal dari prodi ini ya guys, dari Al-Quran dan Masya Allah. Enggak, sama-sama belajar ya, mencari hal-hal yang baru yang belum kita pernah ketahui. Nah, aku mau sharing nih tentang mufasir. Nah, menurut kakak tuh mufasir itu seperti apa gitu? Nah, yang saya ketahui ini, mufasir itu adalah orang yang menerangkan ya tentang makna dalam Al-Quran, dan juga orang yang menerapkan kan, itu yang disebut dengan mufasir. Tapi tidak asal menyebut nama mufasir aja. Jadi mufasir itu ada syarat-syarat ketentuan kan, sehingga bisa disebut mufasir gitu. Seperti Ada yang- syarat-syaratnya. Terus yang saya ketahui nih Kak, nah seperti yang kakak jelaskan tuh seorang mufasir adalah orang yang menafsirkan sebuah Al-Quran, Ya. ayat Al-Quran. Nah, ada satu dalil nih Kak yang berpegang teguh pada penjelasan kakaknya. Yang saya ingat tuh dalam Quran surah An-Najm gitu ayat 3 sampai 4. Nah, selanjutnya tuh kan kita ingin menjadi seorang mufasir nih Kak. Ya, tapi dengan syarat-syarat tertentu ya guys. Pasti ada syarat-syaratnya. Ya, nggak asal menjadi mufasir itu nggak asal menjadi mufasir aja gitu. Iya. Ya. Jadi menurut kakak syarat-syarat jadi mufasir itu seperti apa? Nah, syarat-syarat mufasir itu ada 9 ya guys yang saya ketahui ya. Iya. Nah, salah satunya itu kita harus sehat akidah. Gimana tuh kak sehat akidah gitu? Sehat akidah ini bukan semata-mata hal lain. Jadi kita harus semata-mata buat Allah aja gitu. Dan untuk mengamalkan gitu ya kak. Jadi kayak misalnya sehat akidah itu kayak menjadi seorang mufasir yang niatnya itu harus karena Allah. Terus akidahnya bagus dan tidak berpegang teguh pada aliran-aliran yang tersesat gitu ya, Kak. Jadi nggak kayak aku mau jadi mufasir nih karena mau dilihat bagus gitu kan sama orang. Ada sikap riak ya, sombong kan gitu. Jadi harus sehat dalam akidahnya kan, sehat akidah, selain sehat fisik, sehat akidah kan. Terus ada yang lagi. kedua, terbebas dari hawa nafsu. Jadi kalau misalnya menjadi seorang mufasir itu jangan semata-mata itu banyak ini jamaah dan ataupun sekelompok yang mengatakan kalau misalnya menjadi seorang mufasir itu harus terbebas dari hawa nafsu. Jadi jangan semata-mata buat kepribadian sendiri gitu kan, dan tergesa-gesa menjadi mufasir sampai kayak apa namanya, ada rasa dendam gitu, mau jadi mufasir itu dendam gitu kan, mau jadi mufasir gitu, itu nggak boleh guys. Jadi gimana ya, karena emang jangan iri dengan kalau kita mau menafsirkan segala sesuatu tuh jangan iri dengan nafsu gitu. Jangan tergesa-gesa banget gitu kan. Jadi hanya semata-mata untuk mengamalkan ilmu ya. Terus yang ketiga itu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, gimana tuh kak? Kan ini Al-Quran ya, Al-Quran dengan Al-Quran. Gimana tuh kak? Nah, kan emang kita tuh menafsirkan Al-Quran, tapi harus lihat dulu nih dalil-dalil yang lain kan gitu, biar nggak ada pertentangan gitu dalam Al-Quran. Emang penafsiran itu kan Al-Quran itu kan, tapi jangan ada sampai ada pertentangan guys dengan dalil-dalil lain gitu. Menafsirkan Al-Quran, habis itu menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Ya, dengan hadis ya kak? Iya benar. Jadi bukan hanya menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran saja, tapi menafsirkan Al-Quran dengan sunnah guys. Jadi
sebagai seorang mufasir itu harus bisa juga memahami apa namanya, ya memahami banyak hadis, dan sampai Dia hanya merujuk pada Al-Quran tanpa melihat sisi lainnya. Dia hanya merujuk pada satu yang lain gitu ya Kak. Jadi harus ini ya berkesinambungan antara Al-Quran dengan hadis. Kan hadis juga diusulkan gitu. Tapi jangan apa namanya, milah-milah juga hadisnya ya. Jadi hadis yang apa tadi, yang betul-betul sahih gitu kan, ya guys. Nah, selanjutnya itu merujuk kepada perkataan sahabat gitu kan. Jadi kita itu bukan hanya kayak yang tadi itu kan, tapi kita harus merujuk juga kepada perkataan sahabat. Kenapa? Karena kan sahabat juga menyaksikan turunnya ayat Al-Quran pada zaman Rasulullah kan, pada saat Nabi ada itu kan. Sahabat juga menyaksikan gitu perjuangan ayat satu persatu ayat turun dari langit kan. Nah, habis itu bukan cuma merujuk kepada para sahabat aja, tapi merujuk juga kepada para tabi'in. Jadi kan tabi'in juga begitu juga yang sebaliknya kan, kayak tadi tabi'in juga menyaksikan perjuangan sahabat kan. Kalau itu kan generasi dari generasi sahabat Rasulullah kan. generasi selanjutnya. Iya, tabi'in kan. Masya Allah. Habis itu menguasai ilmu bahasa Arab. Penting banget ya Kak. Ya, pokoknya menjadi mufasir itu harus bisa menguasai ilmu bahasa Arab, Kayak ilmu nahwu gitu. Jadi menguasai ilmu bahasa Arab, kenapa? Karena emang Al-Quran kan berasal dari bahasa Arab. Habis itu juga komunikasi kita sama Allah kan itu menggunakan bahasa Arab juga. Iya, sampai di alam kubur ya. Iya, bahasa Arab kan. Tapi bukan semata-mata kita ini cuma tahu bahasa Arab, tapi nggak bisa memahaminya gitu. Harus memahami opsi yang lain lagi ya. Misalnya kayak kaidah fikih, usul fikih gitu ya. Tapi ada nih Kak, salah satu, tahu ini kan Ayahanda Quraisy Shihab. Oh iya. Nah, beliau tuh bilang kalau ingin menjadi seorang mufasir itu nggak mesti harus tahu kaidah fikih, tahu usul fikih gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan fikih, muamalah gitu. Tapi yang penting seorang mufasir ini paham nahwu. Oh, jadi intinya ini nahwu yang penting banget dalam seorang mufasir gitu. Ya pokoknya bukan cuma mempelajari bahasa Arab aja, tapi dia juga harus paham gitu kan. Nggak sorof sih, lebih ke ini ya. Iya. Bukan cuma ini aja gitu. Nah, habis itu menguasai ilmu yang terkait dengan ilmu tafsir. Iya. Nah, ya pokoknya kayak ada sebab nuzul kan. Sebab nuzul itu kalian harus bisa memahaminya juga, memahami sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran ya Kak. Jadi bukan semata-mata kayak menguasai bahasa Arab aja gitu. Harus mengetahui asbab mengapa ayat-ayat ini turun sebelum ditafsirin gitu. Betul. Nah, habis itu selain menjadi mufasir itu, selain yang tadi itu yang kita sebutkan, yang kita jelaskan, menjadi mufasir itu juga harus punya pemahaman yang dalam ya guys. Pemahaman dalam, supaya masa seorang mufasir nggak tahu sih seluk-beluknya agama Islam gitu. Iya. Harus punya pemahaman yang dalam gitu kan. Dan Kak, Ya, jadi itulah ya guys. Itu syarat-syarat menjadi mufasir kita jelaskan. Jadi intinya tuh ketika ingin menjadi seorang mufasir itu harus menguasai pemahaman bahasa yang bagus. Kan kita harus memahami ya, kita ingin menerjemahkan sebuah ayat Al-Quran, terus mengamalkannya dan sebagainya ya Kak. Terus yang kedua itu kita seorang mufasir harus mengetahui tentang fikih, turunnya ayat Al-Quran gitu ya Kak. Oke guys, itulah tadi pemaparan materi yang insya Allah bermanfaat bagi saya pribadi terkhususnya. Ini kita sama-sama belajar ya guys. Ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Hanya yang bertukar. Yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya. Oke guys, cukup sekian materi yang dapat kakak sampaikan ini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri pribadi. Dan saya juga ya, yang masih belajar. Yang masih belajar, sama-sama belajar. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah.